Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Biarlah hari ini selangkah lagi kami semakin serupa dengan Engkau. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dengan kami melakukan firman. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman, itu artinya otomatis kami tidak melakukan dosa. Dan biarlah hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah menguduskan hidup kami, menebus hidup kami, melayakkan kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, sebab kami percaya Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Bapa yang setia menyertai hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang
menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Kau hebat dalam hidup kami, kami tak takut, kami tak bimbang, kami tak cemas, sebab kau ada bersama kami senantiasa. Kau tak pernah tinggalkan, selalu ada, selalu menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya, haleluya,
kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan, kami menyembah, kami tinggikan Engkau, sebab tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, satu-satunya hanya Engkau. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami percayakan hidup kami. Sebab kami aman tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tinggal dalam kami, menguasai hidup kami selamanya, selamanya. Sehingga kami berlaku benar seturut firman-Mu, menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, kami puji, haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama Yesus. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya,
Tiada yang seperti-Mu yang begitu mengasihi kami. Engkau yang menerima kami apa adanya. Kau tak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kau jadikan kami anak kesayangan-Mu, milik pusaka-Mu, umum pilihan-Mu. Sungguh kami bangga. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang memelihara hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami berserah hanya kepada-Mu. Sungguh kami aman di dalam tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, tangan yang sanggup melakukan segala perkara, tangan yang selalu terulur memberi pertolongan bagi kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Engkau yang memimpin dan mengarahkan jalan-jalan kami. Sehingga kami menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati sukacita senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada hari ini. Semua karena-Mu. Semua karena-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab Engkau gembala yang menggembalakan hidup kami. Engkau menuntun kami dengan kasih setia-Mu, dengan kemurahan. Terima kasih, terima kasih. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau serta-Ku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau serta-Ku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku.
damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku tumbuh dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, Yesusku. Amin. Dalam-Mu, Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami damai, kami tenang, bahkan kami dapat bersuka cita dalam segala keadaan. Engkau gembala yang baik, yang memimpin menuntun langkah hidup kami. Engkau yang memelihara kami, memenuhi semua kebutuhan-keperluan kami, menurut kekayaan kemuliaan-Mu dalam Kristus. Biarlah kami taat dan tunduk pada pimpinan-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari jalan-jalan-Mu, yaitu firman. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, supaya kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, kita berjalan terus dan sudah sampai di 2 Tawari pasal 19 ya. Jadi saya sangat bersyukur ya lewat apa yang kita setiap hari ya dapat, tentunya itu sangat ya berguna buat mengendalikan cara hidup kita. Saya tahu beberapa saat ini tekanan begitu besar ya kan, keadaan yang membebani saya. Tapi saya semalam merenungkan firman Tuhan ini dan saya bersyukur lewat firman ini saya bisa meredam segala gejolak di dalam diri saya, dan saya melihat ya kan memang dalam pergaulan yang jahat itu bisa merusak tabiat kita yang baik. Tetapi firman Tuhan itu iya dan amin, dia menolong kita. Jadi saya mengajak setiap kita lebih fokus ya kan, lebih setiap hari ya kan usahakan bisa hadir ya kan. Saya memang beberapa bulan ini ada beberapa yang tidak bisa ya. Ketika itu 2 minggu saya tidak bisa ikut karena perbedaan waktu. Tapi saya merasa firman Tuhan ini sangat baik buat kita semua. Terutama bagaimana kita mengendalikan hidup kita dengan menghadapi dunia ini. Nah, saya akan bacakan tentang 2 Tawari 19 ayat pasal ke-19 ini dengan judul Pelihat Yehu Menegur Yosafat. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istana di Yerusalem. Nah, di sini ya kan saya kemarin juga Pak Ramli sudah menjelaskan ya kan bagaimana dengan Ahab ya. Nah, jadi di sini kita tahu Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istana di Yerusalem. Artinya segala sesuatu yang kita dengar dari bahasa, oh kamu telah selamat ya. Artinya ada pergumulan, ada peperangan yang sedang dia hadapi oleh Yosafat. Ya, kenapa? Yosafat ini melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa Yosafat ini sebetulnya orang baik, tapi kenapa dia sewaktu-waktu bisa berbuat tidak berkenan kepada Tuhan? Karena ini dari segi pergaulan dia.
kita tahu Ahab itu adalah besannya. Ya kan, saya coba lihat-lihat Ahab, cari-cari tentang Ahab. Ahab dengan Yosafat ini kan berbesana. Jadi ini satu langkah di mana teman ini kadang-kadang bisa membawa kita ke dalam sesuatu yang kadang-kadang tidak baik kalau orang itu tidak baik. Kita tahu Ahab ini begitu rakus ya, begitu jahat. Nah, kejahatannya Ahab juga di terjadi itu dari sisi Isabel. Isabel itu istrinya yang selalu, ya kan, kata orang tuh kalau gubernurnya itu baik, tapi ibu gubernurnya itu yang kadang-kadang, ya kan, menjadi gubernur. Nah, di sini kita harus tahu di dalam keluarga juga ya, suami istri kita harus tahu. Sebagai suami kadang-kadang kita tanpa sadar, ya kan, kita dikendalikan oleh istri. Sedangkan suami itu adalah sumber. Sumber itu harus mengaliri. Ini enggak, yang mengalir ini bukan sumbernya, ya kan, tapi cadangannya, yaitu penolongnya. Nah, jadi ini mengakibatkan apa? Saya yakin dan percaya si Yosafat ini dia orang baik, tapi kenapa dia bisa berbuat tidak berkenan kepada Tuhan? Karena dia temannya besannya ini, ya kan? Nah, di situ ketika Dawang 18 dikatakan ketika Yosafat kaya sangat terhormat menjadi beban besan Ahab. Nah, beberapa tahun kemudian pergi ia kepada Ahab di Samaria, ya, yang saya ngulang sedikit di kemarin. Ketika dia ketemu dengan Ahab, ya kan, ceritalah. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang semangat kita ini, ya kan, semangat yang membara sehingga sesuatu yang tadinya kita jadi orang baik jadi ujungnya apa? Jadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini ya kita harus sama-sama memahami bahwa pertemuan kita pagi ini ya kan memang kadang-kadang berat ya, ngantuk dan sebagainya, tapi kita harus lawan ya. Karena di sini saya banyak merasakan kemarin waktu kami camp dengan Pak Aheng ya. Saya juga harus belajar sama Pak Aheng ya, Pak Daniel ya. Jadi dia selalu apa? Seperti kemarin, kenapa apa itu Kompas tidak di live kan supaya kami di daerah bisa juga sama-sama ikut. Saya baru terpikir, oh iya ya, ini Pak Aheng ini kan sudah kemarin kita tahu dia murid saya, jadi saya banyak belajar juga sama dia bagaimana dia merubah pola dia, ya berpikir pola tindaknya, sehingga dia akhirnya kemarin kita guyon Pak Aheng jadi gembala lah untuk di Stingkut. Ya kalau dipercaya, nah itu sesuatu. Jadi saya ngomong-ngomong sama Thailand, lu jangan usah ke Linggau. Linggau tuh dia udah doa Tuhan yang tidak jawab dia, tapi kok Aheng sudah jawab. Jadi ada sesuatu yang apa didapat dari segala perjalanan hidup kita dalam setiap pagi ini ya. Kita tahu di sini Yosafat itu bisa kenapa seperti itu karena pergaulannya sama besannya itu. Jadi ayat kedua ketika itu Yehu bin Hanani melihat itu pergi menemui dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka dan membenci Tuhan? Karena hal ini Tuhan murka terhadap engkau. Ya, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Nah, tapi untung Yosafat ini ya kan Tuhan itu baik terhadap dia. Tuhan utus Yehu ya. Pelihat ini adalah orang yang kasih karunia Tuhan, yang punya kasih karunia Tuhan, yang dapat melihat orang lain tidak lihat ya. Jadi maka itu kita ini saling jadi brother keeper dan sisterhood. Ya kan kenapa? Karena kita nggak kuat. Ya, kita nggak kuat. Jadi kadang-kadang kita ini mendengar sesuatu kita bertanya-tanya. Ya kan? Nah, akibat kita salah bertanya pada orang yang salah, akhirnya apa? Kita ikut salah. Jadi di sini Tuhan mengasihi Yehu ini. Yehu ini kita tahu di satu raja-raja kalau nggak salah pasal 16, dari pasal 16 dia ya banyak ya menasehati
dia pun punya kasih karunia nabi. Jadi saya lihat ya kan, kita ini penting sesama kita harus saling menegur ya. Saya tentunya lihat ya teman-teman di Pria Sejati ini cukup solid ya kan. Saya pun beberapa kali diingatkan oleh rekan kita Buyung ya kan, dan saya lihat ini sesuatu yang baik. Jadi kita jangan menolak kalau orang yang menasehati kita ya. Jadi kenapa? Karena banyak yang saya pelajari, yang saya rasakan, dan tanda-tanda kejatuhan seseorang sudah ada di dalam hidupnya itu, dia sudah mulai menolak apa? Nasihat-nasihat dari rekan-rekannya, ya kan? Contoh teman-teman kita, ya kan, yang apa nama di dalam grup Pria Sejati itu, ya kita tahulah kalau orang yang sudah mulai agak menjauhi diri daripada persekutuan itu, tentunya dia sudah mulai ada sesuatu. Jadi kita tidak boleh membenci dia, tapi kita harus merangkul dia cepat kembali pada track yang sebenarnya. Jadi sisi saya belajar dari firman Tuhan ini ya kan. Jadi kita tidak boleh ya kan membiarkan teman-teman kita yang sudah masuk ya kan di dalam hal-hal yang apa nama tidak benar. Nah, yang ketiga, namun masih terdapat hal-hal baik padamu karena engkau menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Nah, Yosafat ini untung cepat sadar, ya kan? Tentunya orang baik itu dia punya fondasinya sebenarnya sudah oke. Tapi di dalam pertumbuhan, ya kan, dia hasut atau termakan dengan rayuan-rayuan gombal dunia ini, ya kan? Tetapi Tuhan baik, dia merintahkan Yehu ya kan untuk menasehati supaya Yosafat itu dia boleh kembali ya kan, karena nilai-nilai dia setelah dipertimbangkan dia punya nilai baik, masih dia menghapus berhala, tiang-tiang berhala di negeri itu. Jadi akhirnya apa ya, Tuhan mengasihi kembali ya, Tuhan berkenan kembali kepada Yosafat. Ya, yang ayat keempat, ya, Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Barseba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada berserta kamu. Bila kamu memutuskan hukum, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama. Karena berlaku curang, memihak mana ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Jadi di sini ya kan beda ya, ketika orang pernah berbuat jahat dan dia tahu kembali ya kan, tentunya itu ada hal-hal yang positif. Seperti Yosafat ketika dia sudah sadar bahwa dia pernah melakukan hidup tidak berkenan kepada Tuhan, dan dia disadarkan oleh nasihat penglihat Yehu, dia mulai memikirkan membangun ya kerajaannya bagaimana ya, pemerintahannya lantas apa, pasti ya seperti kita sama-sama yang sudah pernah di sini ya kan jatuh dalam hal-hal yang maupun kedagingan maupun dalam hal-hal ketidakbaikan ya, tentunya kalau kita sadar kita akan lebih baik memanage sesuatu itu. Karena apa? Karena kita sudah pernah jadi pemain di situ, bukan hanya jadi penonton. Tapi orang yang sudah jadi pemain ya kan pasti dia tahu
Contohnya kita dengar kesaksian narkoba, bagaimana ya kan, percabulan dan sebagainya. Sebetulnya itulah kehidupan. Tapi itu bukan satu kebanggaan ya. Kalau kita satu kebanggaan itu kita sia-sia, tidak ada jadi berkat. Tapi kita menjadi apa? Menjadi berkat dengan apa? Menasehati, mengingatkan hal-hal ya kan, tentunya di dalam rumah tangga, bagaimana suami dengan istri ya kan. Jadi saya percaya, kemarin saya di waktu di camp saya bilang sama beberapa teman ya kan, pelita ini mau besar gampang ya kan. Kalau semua ya kan orang-orang pria sejati ini menjadi teladan, menjadi berkat ya kan, bisa menjadi konselor yang baik ya kan. Saya percaya ya kan, kita rasakan ya begitu bagaimana kita lihat satu orang pria bertobat ya kan, dan diselamatkan, seisi rumah tangga mereka berubah, gereja juga berubah. Jadi kita mau bagaimana ya kan menjadi terang dan garam buat apa orang lain. Jadi saya lihat di sini Yosafat begitu dia berubah, dia bertobat, dia menjadi apa? Lebih baik menyusun dan menata kepemerintahannya. Dia berpesan kepada setiap orang ya kan, jangan tidak mencari Tuhan. Ya percayalah dan kembali kepada Tuhan. Dia menasihatkan para hakim-hakim yang dia angkat ya kan, supaya hidup kalian itu jangan berbuat dosa ya kan. Di sini ya kan, jangan menerima suap menyuap ya kan. Rupanya suap menyuap ini sudah ada dari zaman para pendahulu ya kan. Nah, jadi bukan baru sekarang ada suap menyuap, sudah dari dulu sudah ada, itulah dunia. Tapi bagaimana sebagai anak Tuhan kita harus bisa menjadi apa? Teladan bagi mereka. Ayat ke-8 juga di Yerusalem Yosua mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Nah, jadi dia bukan hanya untuk biasanya, tapi dia juga mengangkat orang-orang Lewi. Orang Lewi kita tahu para hamba Tuhan. Orang Lewi apa? Menyelesaikan masalah perselisihan. Memang hidup ini penuh dengan perselisihan, ya. Saya juga rasakan hari-hari ini, aduh, rasanya kenapa nggak sadar-sadar ya manusia ini. Tapi itulah Tuhan izinkan itu datang sama kita. Ketika kita lagi kadang panas-panas, hati, pikiran kita, aduh orang ini. Tapi kita tahu Tuhan izinkan itu ada di tengah keliling kita untuk kita menjadi berkat buat dia, ya kan? Jadi kita jadi orang Kristen jangan keras tengkuk, ya kan? Jadi saya harap semua kita. Jadi kalau orang mau menasihat kita, saya selalu berkata kepada staf saya, kalau saya masih mau menasihat Anda, saya masih sayang. Kalau tidak lagi hanya lalat ya yang mau datang sama kamu. Selalu idealisnya nggak keruan-keruan, ya kan? Kita nih hidup di satu lingkungan. Kita harus bisa menyesuaikan lingkungan kita itu bukan dengan dunia ya, tapi dengan sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus menjadi berkat. Jangan idealis, oh ini SOP begini. SOP boleh SOP. SOP itu dilihat, ya kan? Direnungkan, ya kan? Maka itu saya senang ke apa nama firman Tuhan. Kita harus punya hikmat Tuhan, ya kan? Jangan membuat blok tersendiri. Ya, oh blok saya, itu blok dia, oh itu blok Harry, ini blok Tonjong, ini blok. Enggak ada. Meskipun itu ada divisinya, ya. Tapi sebagai anak Tuhan, saya selalu katakan, Anda harus menasehati orang-orang yang berbuat salah. Kalau tidak Anda nasehati dia membuat kekeliruan, ya kan? Ya dia merasa dia paling benar. Nah, di sini saya belajar, ya kan? Yosafat memilih orang-orang Lewi, ya kan? Untuk apa? Ya kan?
untuk mereka menyelesaikan perselisihan, ya kan? Nah, dan ia memerintah mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan dan setia dan dengan tulus hati demikian dalam setiap perkara, ya, yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum pemerintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya tidak menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Nah, kita tahu ini nasihat-nasihat, ya kan, kepada kita semua, bukan hanya pada Yosafat. Kita harus mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi kita nih, ya kan, saya tidak mau hari ini banyak mengatakan orang itu bersalah. Tapi kalau orang itu saya katakan bersalah, ketika saya sudah ajar, saya sudah jelaskan, dia masih berulang-ulang melakukan itu, saya katakan salah. Tapi kalau tidak, saya selalu katakan keliru. Karena manusia tidak mau bikin kesalahan. Tapi karena keras tengkuknya, karena egonya, wah ini saya, ya kan? Kita boleh, tapi kita harus cocokkan dengan firman Tuhan, ya kan? Kalau kita hanya mau memenangkan satu bagian dari kita saja, itu namanya egois, ya. Jadi kita harus belajar, ya. Di suami istri juga begitu, ya. Semakin hari hidup kita ini semakin bertambah usia. Ya, semakin bertambah usia bukan semakin kita dewasa. Harusnya kita dewasa, tapi kita nggak pada dewasa. Maka ada statement di Priasjati mengatakan, ya kan, kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tapi akan penerimaan satu tanggung jawab. Jadi saya harap semua kita, ya kan, para pria-pria yang sudah mengenal dan punya keluarga, ya kita harus bertanggung jawab. Ya, jangan tanggung jawabnya berhenti di mana-mana. Nah, di sini juga ya di firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita dan menasihat kita. Terusnya, dengan ini imam kepala 11, dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketua dalam segala perkara ketuhanan dan Sebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedangkan orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang-orang yang tulus ikhlas. Jadi di sini sudah dijelaskan dengan pengalaman dia mengangkat orang Lewi dan imam, ya, untuk bagaimana memerankan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya percaya, ya kan, waktunya sudah habis ini kayaknya. Tanpa sadar, ya kan, satu, kita tahu bahwa Yosafat itu dulu orang yang baik, akhirnya jatuh dalam perkara-perkara dengan pergaulan, dengan besannya. Nah, jadi kita juga menyadari setiap orang yang kita mau bergaul, kita cek dulu, kata Ahok, track recordnya gimana. Ya kan, kalau enggak, kita jangan masuk ke sana. Demikian, Her, tolong ditambahin kalau ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Coach Simon buat sharing firman Tuhan. Jadi paling tidak ada dua hal yang saya dapat dari apa yang Coach Simon sampaikan. Yang pertama, hati-hati dengan pergaulan yang buruk, karena itu bisa merusak kebiasaan baik. Seperti Yosafat yang pada dasarnya orang yang takut akan Tuhan, hidup benar. Tapi ketika dia berbesanan dengan Ahab, maka dia terseret kepada hal-hal yang Ahab lakukan dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi sebagaimana yang diajarkan di Kempria, khususnya di sesi pemimpin yang diubahkan, salah satu poinnya, terus tinggal dalam komunitas yang benar. Nah, di Pelita ada komsel-komsel, terus sekarang ditambah lagi setiap Senin ada komunitas pria, komunitas. Saya mendorong untuk setiap kita tinggal dalam komunitas yang benar, supaya semakin hari kita semakin benar, karena pengaruh-pengaruh dunia ini akan begitu kuat. Dan kalau kita sendiri dan kita nggak punya komunitas yang benar, lambat laun kita bisa terseret. Apalagi kalau kita punya background yang dulu
Yang tidak baik bisa kembali lagi ke masa lalu. Yosafat yang baik saja ketika bergaul dengan yang tidak baik bisa terseret. Nah, bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan dan teruslah tinggal dalam komunitas yang benar. Nah, yang kedua, yuk hidup takut akan Tuhan. Untuk apa? Karena seperti berkali-kali saya katakan, hari-hari kita itu adalah rangkaian dari setiap keputusan yang kita buat. Nah, jadi mari setiap keputusan yang kita buat itu didasari dengan sikap hati takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu hormat akan Tuhan. Setiap kita mau melakukan sesuatu, kita ingat ini berkenan nggak ya sama Tuhan ya. Nah, jadi apa-apa kita harus ingat, oh ya ada Tuhan yang terus mengawasi hidupku. Ada Tuhan yang terus menuntun langkah hidupku. Sehingga ketika kita mau membuat keputusan, kita bisa membuat keputusan yang bijak. Apalagi kalau pilihannya adalah antara mau melakukan dosa atau tidak. Ketika kita punya sikap hati takut akan Tuhan, otomatis kita nggak akan lakukan dosa lagi. Setiap kali iblis tawarkan, kita bisa berkata tidak. Karena apa? Karena ada sikap hati yang hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, jadi dua hal ini yang saya dapat dari apa yang Coach Simon sampaikan. Jaga pergaulan kita, terus jaga hati kita untuk punya sikap hati yang takut akan Tuhan. Supaya hidup kita hidup sesuai firman. Oke, terima kasih untuk Coach Simon. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup Pak Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan pujian dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami dan ajar kami untuk menghidupi firman itu Tuhan. Berikan kami keteguhan hati. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan, dalam keseharian kami. Biarlah kami teguh dalam iman kami, dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan juga firman-Mu itulah yang bisa membentengi kami dari yang tidak baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Simon ya Bapa, berkati berikan hikmat, kesehatan, penyertaan Tuhan, menyertai Pak Simon, istri, anak cucu menantunya ya Bapa, tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan Yesus memuliakan, dan keluarga Pak Simon berkati usahanya, berkati keinginan hatinya, doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan hatinya ya Bapa. Kami berdoa juga untuk semua yang ada di Karamdio ini ya Bapa, biar Kau berkati kami Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, Kau sertain hidup kami ya Bapa, berkati usaha, pekerjaan kami, doa-doa kami, biarlah terwujud sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah kami berjalan dalam keseharian kami teguh dalam iman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Merianti yang hari ini mau ke Jember Tuhan, biar Kau sertain perjalanan pulang maupun pergi, Kau berkati kesehatannya semakin hari semakin sehat, dan biarlah perjalanan dinasnya berjalan dengan baik Tuhan. Nama Tuhan Yesus permuliakan semua pekerjaannya itu menjadi baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biar Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin bersatu, semakin hari semakin sejahtera, makmur ya Bapak. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, TNI dan Polri, biar semakin hari semakin bersatu, memiliki roh takut akan Tuhan, memimpin dengan baik, dengan adil dan sejahtera Tuhan. Berkati juga daerah kami di mana kami tinggal Tuhan, biar kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga, dan biarlah ajar kami untuk selalu menjadi warga negara yang baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kalau kami setiap pagi boleh bersama-sama dengan teman-teman berkaramil. Kami tahu ini awal sesuatu yang baik. Kami mau Tuhan kembangkan, kami mau menyadari sesungguhnya kami butuh Tuhan untuk setiap hari, supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, apa yang kami punya karena itu ada kemurahan daripadamu. Kami mau Tuhan setiap kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini dengan baik dan pertolongan daripada Engkau. Sehingga apapun yang kami buat dan kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi dari Allah Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini Komsel di rumah saya ya. Oke. Untuk Komsel Mayang ya. Ya. Oke, Pak. oke, Pak. Aktivitas. Karena saya udah lama enggak ketemu Bu Lurah. Ya kan, Bu RT bukan Bu Lurah, Bu RT ya kan. Apakah masih seperti kemarin? Biasanya Bu RT itu banyak ngasih wejangan, jadi ini diam aja gitu loh. Sibuk dia Pak, luar